Oh Bapakku, diceritakan dari Al-Hasan, bahwa ia sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba ada jenazah laki-laki lewat yang diiringi oleh orang-orang di belakangnya. Di bawah jenazah itu terdapat anaknya perempuan yang masih kecil yang berjalan dengan keadaan rambutnya terurai sambil menangis. Kemudian Al-Hasan berdiri dan mengikuti jenazah itu. Ia mendengar anak perempuan itu berkata, "Mengapa aku menghadapi hari kepergianmu seperti ini di usia umurku saat ini? Bapakmu belumlah menghadapi hari seperti ini," kata Al-Hasan kepada anak perempuan itu. Kemudian Al-Hasan mensyolati jenazah itu dan pulang. Keesokan harinya, ketika Al-Hasan sholat subuh, kemudian matahari terbit, dan ia duduk di depan pintu rumahnya, maka tiba-tiba ia melihat anak perempuan itu menangis dan pergi berziarah ke kuburan bapaknya. Anak perempuan ini adalah anak yang pintar. Aku akan mengikutinya. Barangkali ia akan mengatakan beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku, kata Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan mengikuti anak perempuan itu. Ketika anak perempuan itu sudah sampai di kuburan bapaknya, maka Al-Hasan bersembunyi di bawah pohon berduri. Kemudian anak itu memeluk kuburan bapaknya dan meletakkan pipinya di atas tanah kuburan bapaknya. "Wahai bapakku, bagaimana bisa kamu semalaman berada di kuburan yang gelap sendirian, tanpa lampu dan seorang teman penghibur? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memberikanmu lampu, lantas adakah yang memberimu lampu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memasangkan tikar untukmu. Lantas adakah yang memasangkan tikar untukmu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memijati kedua tangan dan kedua kakimu, lantas adakah yang memijatimu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih memberimu minuman. Lantas adakah yang memberimu minuman tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih membalikkan tubuhmu dari kanan ke kiri. Lantas adakah yang membalikkan tubuhmu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih menyelimuti tubuhmu yang terbuka. Lantas adakah yang menyelimutimu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih melihat wajahmu. Lantas adakah yang melihat wajahmu tadi malam? Wahai bapakku, kemarin malam ketika kamu memanggilku, maka aku akan memenuhi panggilanmu. Lantas adakah yang kamu panggil tadi malam dan adakah yang memenuhi panggilanmu? Wahai bapakku, kemarin malam aku masih bisa memberimu makanan ketika kamu ingin makan. Lantas apakah tadi malam kamu ingin makan dan siapakah yang memberimu makan? Wahai bapakku, kemarin aku masih bisa memasak makanan untukmu. Lantas adakah yang memasak untukmu tadi malam? Kata anak perempuan itu. Mendengar perkataan anak perempuan itu, Al-Hasan yang bersembunyi di balik pohon pun menangis dan keluar dari persembunyiannya. Kemudian ia mendekati anak perempuan itu dan berkata, "Wahai anakku, jangan mengatakan hal-hal semacam itu. Tetapi katakanlah, wahai bapakku, kami telah
menghadapkanmu ke arah kiblat. Maka apakah kamu masih dihadapkan ke arah kiblat atau dipindah ke arah lainnya? Wahai Bapakku, kami telah mengkafanimu dengan kafan yang terbaik, maka apakah kafan itu masih kamu pakai atau telah dilepas darimu? Wahai Bapakku, kami telah meletakkanmu di dalam kuburan dengan kondisi tubuhmu yang sehat, maka apakah tubuhmu masih sehat atau sudah dimakan oleh ulat-ulat? Wahai anakku, katakanlah, wahai Bapakku, sesungguhnya para ulama berkata kalau seorang hamba ketika di kuburan akan ditanya tentang keimanannya, maka sebagian dari mereka ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa. Maka apakah kamu bisa menjawab tentang keimananmu atau tidak bisa menjawab? Wahai Bapakku, sesungguhnya para ulama berkata kalau kuburan akan diluaskan bagi mayit tertentu dan akan disempitkan bagi mayit tertentu pula. Maka apakah kuburanmu menyempit atau meluas? Wahai Bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau sebagian dari para mayit akan diganti kain kafan mereka dengan kain kafan surga, dan ada juga yang diganti dengan kain kafan neraka. Maka apakah kain kafanmu diganti dengan kain kafan dari surga atau neraka? Wahai Bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau terkadang kuburan akan memeluk penghuninya seperti seorang ibu yang sayang memeluk putra-putrinya dan terkadang memarahi dan menghimpit penghuninya hingga tulang-tulang rusuknya hancur. Maka apakah kuburan memelukmu atau memarahimu? Wahai Bapakku, sesungguhnya para ulama mengatakan kalau setiap orang yang telah dimasukkan ke dalam kuburan, maka orang yang bertakwa akan menyesali mengapa ia tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan orang yang bermaksiat akan menyesali mengapa ia melakukan keburukan-keburukan. Maka apakah kamu menyesali atas perbuatan burukmu atau sedikitnya kebaikanmu? Wahai Bapakku, ketika kamu masih hidup, maka ketika aku memanggilmu maka kamu akan menjawab panggilanku. Maka sudah lama aku di atas kuburanmu memanggilmu, maka mengapa aku tidak bisa mendengar suaramu? Wahai Bapakku, kamu telah pergi dan akan bertemu denganku di hari kiamat. Ya Allah, janganlah Engkau menghalang-halangi kami bertemu dengannya di hari kiamat. Kemudian anak perempuan itu berkata, wahai Al-Hasan, sungguh bagus kalimat-kalimat keluhanmu terhadap bapakku, dan sungguh bagus kalimat-kalimatmu yang menasehatiku dan yang menyadarkanku dari kelalaian orang-orang yang lalai. Kemudian anak perempuan itu pulang bersama Al-Hasan sambil menangis. Kematian, oh Bapakku. Syarah Ushfuriyah, Haji 99-104. Syekh Muhammad bin Abu Bakar.